Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan pada video gua kali ini, gua akan ngebahas nasib terkini 5 narapidana di serial Baki. Dan mereka terdiri dari Dorian, Spek, Doyle, Sikorski, dan juga Yanagi. Tapi sebelumnya, gua mau minta maaf sama mereka karena gua kira salah satu dari mereka udah kagak ada. Padahal gua udah sempet-sempetin kirim doa. Tapi nggak bisa kita pungkiri kalau pada as mereka inilah serial Baki mulai digemari. Sebab kebanyakan orang kira kalau Baki 2018 adalah Baki season pertama. Padahal yang sebenarnya udah ada 2 anime pendahulunya, yaitu Baki The Grappler dan Grappler Baki Saidai Turnamen. Dan oleh karena itu, langsung aja kita gibahin mereka. Yang pertama, Dorian. Sebagai satu-satunya pemegang gelar Kaioh yang berasal dari barat, bisa dikatakan kalau skill nih orang emang beneran hebat. Ya kalau perbandingannya napi-napi lainnya. Kakak seperguruannya Retsu ini gak cuma bisa kungfu, tapi dia juga menguasai bela diri lainnya. Bahkan dia juga bisa hipnosis. Tatap mata saya. Terakhir kita sama-sama tahu kalau nih orang secara tiba-tiba mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Dan mulai saat itu juga dia kehilangan kesadarannya. Dan satu-satunya yang dia mau hanyalah permen. Kemudian setelah nasibnya yang kasihan diraih turnamen, dan akhirnya dia kembali tinggal di kuil Bailin Cina. Ya sebenarnya belum jelas dia masih edan apa udah waras. Tapi meskipun begitu, diperlihatkan dirinya yang lagi ngelukis permen dengan menggunakan kuda-kuda. Dan hebatnya lagi, dia ngelakuin itu sampai semua permennya habis dia nyot. Dan hasilnya kekuatan lower bodinya pun meningkat. Bahkan bobotnya sampai naik 20 kilo. Dan kalau kita lihat dari penampakannya, roman-romannya dia udah siap buat ngerusuh lagi. Nomor 2, Spek. Di antara napi lainnya, Spek emang beda. Selain palanya yang panjul, otaknya juga rada gesrek. Meskipun begitu, ketahanan fisiknya ada di atas rata-rata. Buktinya, dia bisa kabur dari penjara bawah laut. Selain itu, ngerusuh kantor Polkis sendirian dan juga ngeributin Hanayama abis-abisan adalah bukti lain kalau level fisiknya luar biasa. Ya emang bener kalau dia kalah. Tapi perlu diingat kalau saat itu umurnya udah 97 tahun. Kemudian setelah kalah dan koma, secara ngagetin, tubuhnya pun kembali menyusut. Dan saat itulah dokter baru tahu kalau Spek adalah seorang aki-aki. Dan meski saat ini dia masih dalam keadaan koma, tapi keanehan udah terjadi. Sebab berdasarkan alat termografi, dokter mengatakan saat ini ada pergerakan pada otot-ototnya. Dan berdasarkan hasil penelitian, dokter mengatakan kalau pergerakannya adalah pergerakan orang yang sedang berenang dengan gaya kupu-kupu. Dan ditambah lagi berdasarkan warna termografi, dikatakan kalau saat ini dia nggak berenang dalam air, melainkan dalam cairan liquid. Dan itu artinya meski dalam keadaan koma, Spek masih melatih tubuhnya dengan kemampuan otaknya. Nomor 3, Doyle. Dari kemampuan fisiknya, nih orang sebenarnya B aja. Bahkan Shinogi Koso aja hampir bisa ngalahin dia. Tapi karena licik dan juga badannya yang modipan, makanya tarikannya jadi beda. Tapi bisa dikatakan kalau nih orang emang kasihan. Sebab satu matanya dibutain sama Retsu, abis itu disayurin abis-abisan sama Katsumi. Bahkan satu matanya lagi dibutain sama Yanagi. Dan kabarnya saat ini dia malah sengaja mecahin gendang telinganya sendiri. Tapi hebatnya, meski dalam keadaan buta dan juga tuli, dia bisa nangkepin kampret yang ada di sel penjaranya. Karena yang buta hanyalah yang buta mata hatinya.
Atau dengan kata lain, kalau saat ini dia bisa melihat hanya dengan menggunakan kulitnya. Nomor 4, Sikorsky. Dan di antara napi-napi lainnya, kayaknya nih orang yang paling beruntung. Secara dia berkesempatan buat ngelawan keluarga Hanma, dari Baki Hanma, Jack Hanma, bahkan sampai Yujiro Hanma. Saking beruntungnya nih orang, dia bahkan juga ketemu manusia terkuat di Amerika, Biskuit Olipa. Selain itu, dia bahkan sempat bercandaan main pasir sama Gaya. Dari dulu, nih orang punya jari-jari yang kuat, khususnya dalam hal memanjat. Dan saat ini kemampuannya itu udah di-upgrade. Buktinya dengan mudah dia bisa nguntil duit logaman. Tapi yang lebih hebatnya lagi, dia bisa tidur sampai pagi dengan cara nemplok di tembok. Nomor 5, Yanagi. Kecil, tua, dan juga berbahaya, itulah dirinya. Dan bukan tanpa alasan, sebab kemampuan nih orang emang lumayan. Tangannya nggak cuma bisa nyedot, tapi juga beracun. Bahkan Baki sekalipun hampir dibikin mampus sama racunnya. Dan karena kebanyakan dosa, akhirnya dia pun kena karma. Tangan kanannya dibacok sampai buntung sama Omotobe. Udah gitu, dia masih kena kepret sama Yujiro. Tapi romannya, nih orang kagak ada kapoknya. Meski dengan tangan bajak laut dan muka setengah bopak, untuk kedua kalinya dia kabur dari penjara. Dan gak cuma itu, bahkan dia pun ngebantai banyak polkis. Dan apakah mereka semua akan kembali buat balas dendam? Ya bisa-bisa aja. Tapi kalau ditanya kapan, sampai sejauh ini atau Atsukune belum ada tanda-tanda kalau mereka semua akan comeback. Dan gua rasa pembahasan gua tentang mereka udah cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan sampai jumpa di video gua yang selanjutnya.